Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Munajah, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMAN 1 Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Dimas Dwi Kurniawan. Beliau ini merupakan guru biologi dari SMAN 1 Cibeber. Dan pada waktu ini saya akan melakukan praobservasi supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dimas. Waalaikumsalam, Ibu Munajah. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Baik, Pak, kita kali ini akan melakukan percakapan praobservasi ya, Pak ya. Baik. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas Bapak ya, Baik. Pak ya. Ya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini ya Pak, ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran Bapak nanti. Jadi kenapa kita ini harus melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan kegiatan awal pembelajaran. Nah, ini untuk apa? Agar Bapak lebih siap lagi dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Bapak gitu, Pak. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, Pak. Ya. Apa tujuan yang ingin dicapai oleh Bapak? Baik, jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mengamati peristiwa plasmolisis pada sel, jadi melalui kegiatan praktikum. Ya. Baik, jadi ada satu tujuan ya Pak. Betul. Ya. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ini ada untuk menganalisis ya Pak ya. Ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan dalam pembelajaran Bapak? Baik. Jadi area pengembangannya ini ada dua, Bu. Jadi yang pertama ada pengetahuan, kemudian yang kedua ada keterampilan. Jadi dari segi pengetahuannya sendiri, ini nanti siswa itu mampu mengamati peristiwa plasmolisis hasil dari pengamatan melalui mikroskop, Bu ya. Baik. Nah, kemudian untuk keterampilannya ini siswa mampu membuat preparat sendiri. Kemudian mengamati menggunakan mikroskop serta nanti terakhir mempresentasikan di depan kelas. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai itu adalah bagian aspek pengembangan dan keterampilan pada siswa ya Pak ya. Betul. Bapak, sebelumnya saya ingin mendengarkan bagaimana sih Pak rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strateginya, dari modelnya, ataupun metode pembelajarannya seperti apa Pak. Silakan dijelaskan. Ya. Baik, untuk strategi yang saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi, Bu ya. Jadi berdasarkan kesiapan belajar siswa gitu. Jadi diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok ini sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswa gitu ya. Dan untuk modelnya sendiri ini PJBL, Bu. Jadi ada project nanti ya di akhir pembelajaran. Jadi mereka membuat project gitu. Untuk metodenya sendiri di sini ada diskusi kelompok serta pengamatan dan juga nanti ada tanya jawab dan diakhiri dengan presentasi di depan kelas. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya rancangannya. Jadi untuk rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas ini menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Bahkan bisa terintegrasi dengan PSE ya Pak PSE, ya. betul. Di awal kita sudah ngobrol apa itu PSE ya Pak ya. Ini bisa Bapak integrasikan nanti ketika di pembelajaran. Betul. Nah, untuk modelnya sendiri tadi Bapak katakan menggunakan model pembelajaran PJBL ya Pak ya. Dan juga dengan menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian nanti ada presentasi ya Pak ya. Ya. Nah, ini bagaimana sih dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas, seperti apa? Baik, jadi untuk media pembelajarannya sendiri ini saya menggunakan beragam sumber belajar, Bu ya. Jadi tadi untuk menampung diferensiasi dari siswa, Bu ya. Jadi kalau siswa nanti yang senang dengan kegiatan kayak praktikum itu disediakan mikroskop. Kemudian kalau ada juga siswa yang
senang nanti audio visual, ini disediakan juga video Bu. Jadi tentang praktikum plasmolisis kayak gitu. Selain itu juga disediakan LKPD, kemudian PowerPoint, kemudian laptop dan infocus, serta ada mikroskop juga Ibu. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Ini medianya sangat menunjang sekali, semoga berjalan dengan lancar. Amin. Nih, baik Pak, ini kira-kira nih Bapak kapan nih akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Jam pembelajaran keberapa? Gitu, di kelas apa? Biar nanti saya menyesuaikannya gitu. Baik, kebetulan saya ada jadwal di hari Selasa besok Ibu, di kelas 11-2, jadi jam pelajaran ke 9-10. Baik. Berarti di hari Selasa jam terakhir ya Pak ya? Betul Ibu, jam terakhir. Nah, insya Allah nanti saya akan datang untuk melakukan supervisi di kelas Bapak ya Pak ya. Saya akan melihat, akan mencatatnya hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Bapak nanti. Iya, baik Bu. Oke, nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan pasca observasi ya Pak ya, atau Baik. yang terakhir gitu, nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Iya, baik. Baik Bapak, sebelum kita akhiri, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Baik, jadi hasil dari percakapan kita kali ini, saya memperoleh gambaran tentang bagaimana saya nanti mempersiapkan kegiatan pembelajaran supaya lebih bermakna untuk siswa Ibu, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di praobservasi ini. Dan sampai bertemu lagi kita hari Selasa besok ya Pak, di jam terakhir dalam kegiatan observasi kelas. Baik Ibu. Terima kasih Pak Dimas ya. Ya. Demikian kegiatan percakapan observasi kali ini. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya, yaitu observasi dan pasca observasi. Terima kasih dari saya dan Bapak Dimas. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam program Guru Penggerak ini, ayo bagi bersama. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, ketua kelasnya mana? Silakan dipimpin doa. Siap sikap. Sebelum belajar, baca doa. Mulai. Selesai. Ucapkan salam. Di absen dulu ya. Ajis Ardia, Amelia, Ariel, Arina, Ada. Dede, Ayo kak. Dedis. Ada kesepakatan apa dulu? Yang pertama, sepakat tidak? Saling menghormati. Mengacungkan tangan terlebih dahulu sebelum berargumen. Meminta izin jika akan meninggalkan kelas. Sepakat ya? Ada yang mau ditambahkan atau cukup? Cukup. Oke, biar tambah semangat, ini ada ice breaking dulu. Yang bisa acungkan tangan? Ada yang menuntut Messi apa? Apa? Pinka? Awal. Ya, soalnya apa? Lembak damai. Itu lobak gue. Lembak. Taman Terek, ya betul. Itu apa? Taman Terek. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nanti kita lanjutkan ke strategi berikutnya. Pertanyaan pemantik dulu. Apakah ada perbedaan bentuk sel tumbuhan jika dimasukkan pada larutan hipotonik dan hipertonik? Ada nggak sih? Ada, kita udah bahas sedikit ya. Ada atau tidak? Ada. Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan tadi ini kita mampu untuk menganalisis proses yang terjadi pada sel yang berada pada berbagai jenis larutan ya. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Respon.
Ya, kalau kita. Sekarang kita akan coba buktikan ya. Ada pada kegiatan kita kali ini nanti kalian masing-masing kelompok dapat lembar kerja, gitu ya, kerja KPD. Di sini ada pengamatan pada sel tumbuhan daun. Apa ini? Zada. Ya, banyak ya. Di sekolah juga banyak. Itu ya. Nah, nanti di sini ada barcode. Nanti yang senang baca bisa scan yang di bawah artikel. Atau kalian yang senang lihat video itu ada dua buah yang harus kalian tahu. Pertama nanti kamu mencatat yang sebelumnya dia apa? Sebelum terjadi proses plasmosis. Ini belakang ya proses itu. Kemudian yang kedua setelah terjadi plasmosis nanti dalam gambar ini. Sebenarnya apa saja? Ngerti? Ngerti kan sebelum kita berdiskusi? Kalau berdiskusi kan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Mejanya boleh digabung. Kalau pakai kelompok kemudian yang warna kita taruh di bagian tengah biar kita lihat. Kemudian di itu yang pertama. Oke, saya mau kan. Nah, itu yang pertama ayo. Kamu biasa taruh ini, kemudian kamu gunakan kok. Oh, kemudian Nah, pas dari ini barcode-nya dong. Ya. kamu ini gimana? Video. Bawah. Apa? Ya, Yang lain juga sih. yang lain prosesnya itu makan lama larut tadi. Dia minus oke ditahan nembung mikro. Apa karena kita minus?
Jadi itu cenanya gara-gara apa sih? Gara-gara dikasih garam yang berkonsentrasi tinggi, terjadi dampak dari otomatis, makanya jadi terjadi jadi si kadar airnya berkurang dan bisa menyebabkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sebuah gambar setelah menonton video dari gambar daun Celeridiscala. Jadi di sini ada dua gambar yang berbeda. Kalian bisa lihat gak? Beda ya? Nah, yang atas ini adalah gambar sel Celeridiscala sebelum terjadinya plasmolosis. Setelah terjadi plasmolosis, ini gambar itu akan jadi kayak gini. Ini yang di akhir ini menunjukkan kadar air. Jadi hasil plasmolosis itu adalah dampak dari osmosis, di mana ditambahkan dengan larutan garam dengan konsentrasi tinggi sehingga akan membuat si kadar airnya itu berkurang, menguap atau menyusut begitu. Jadi akan hilang dan ini akan membuat si tanaman menjadi layu. Kiranya cukup presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita tadi ada yang mengamati video, kemudian ada yang baca dari artikel, kemudian ada yang melakukan pengamatan langsung, ada yang bisa menyimpulkan nggak kegiatan pembelajaran kita hari ini apa? Untuk mengetahui Pak, Mengetahui apa? mengetahui perbedaannya setelah terjadinya proses plasmolosis dan Ya, jadi kalau air garam kemudian kita masukin sel tumbuhan, maka sel tumbuhannya akan mengalami proses apa? Plasmolosis, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Tidak ada? Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang jaringan pada tumbuhan. Oke, jaga kesehatan dan saya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. siap sikap sebelum pulang baca doa mulai. Selesai ucapkan salam. Dalam program Guru Penggerak ini, ayo bagi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Munaja, calon guru penggerak dari SMN 1 Cibeber Kabupaten Lebak, Banten. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Dan seperti biasa saya masih ditemani oleh Bapak Dimas Dwi Kurniawan. Beliau ini kemarin sudah diobservasi oleh saya dan kali ini saya juga ditemani oleh Ibu Ima Hermawati. Ibu Ima Hermawati ini sebagai pengajar praktik calon guru penggerak angkatan ke-10. Assalamualaikum Bu Ima. Assalamualaikum Pak Dimas. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Kalau Pak Dimas bagaimana? Alhamdulillah baik. Baik, di sini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana untuk percakapan pasca observasi ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan kegiatan pembelajaran saat kegiatan observasi supervisi akademik. Di percakapan ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait jalannya proses observasi di kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah
Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung minggu lalu? Ya, baik. Karena belum terbiasa mungkin Ibu ya di observasi, jadi pada awalnya saya merasa agak sedikit tegang. Tapi alhamdulillah berikutnya sudah plong Ibu ya. Jadi karena pada saat observasi ini saya lebih siap lagi untuk menyiapkan segalanya untuk kegiatan pembelajaran. Baik, tadi Mas, mungkin tegangnya biasanya tidak ada guru yang menemani, sekarang ada yang menemani di belakang murid-muridnya gitu ya. Nah kemudian Pak, bisa diceritakan kembali oleh Bapak untuk area pengembangannya Pak. Apa yang Bapak lakukan di dalam kelas dan kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Ya baik, jadi seperti yang telah dibicarakan sebelumnya Ibu ya. Jadi untuk area pengembangannya ini ada keterampilan dan juga pengetahuan. Jadi untuk pengetahuan siswa itu mencari tahu atau menganalisis tentang peristiwa plasmolisis pada sel daun. Iya. Kemudian untuk area keterampilannya, siswa itu bisa membuat preparat, kemudian bisa mengamati dengan baik, kemudian nanti menyajikan dalam lembar kerja, serta terakhir mempresentasikan di depan kelas kayak gitu. Baik, kalau tidak salah kemarin itu melihat ini apa pada bagian stomata, pada bagian itu juga apa sih, tanaman Adam Hawa ya, atau daun jadam ya. Ya bagus sekali ya Pak ya, ini jadi sudah pengetahuannya, keterampilannya sudah tercapai. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik dan sudah berjalan sesuai harapan ya Pak ya. Di sini apakah menurut Bapak masih ada kekurangan atau kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas Pak? Ya baik. Jadi memang pada kegiatan pembelajaran ini masih ada sedikit yang menurut saya masih harus dikembangkan gitu ya. Jadi siswa itu masih kurang aktif gitu. Jadi masih kurang aktif. Jadi ketika diskusi masih ada siswa yang tidak proaktif berdiskusi dengan teman-temannya kayak gitu. Jadi masih ada yang diam kayak gitu. Jadi inginnya semua siswa itu berperan aktif. Baik. Jadi masih ada beberapa siswa yang tidak aktif atau kurang mengikuti pembelajaran gitu ya Pak, apalagi pas diskusi. Nah menurut Bapak kira-kira mengapa sih Pak hal itu bisa terjadi? Kenapa mereka masih kurang aktif? Kenapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi gitu Pak? Kira-kira kenapa? Ya mungkin dalam penyajian media itu ya. Jadi ketika saya kemarin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kan saya mencoba untuk merangkul semua gaya belajar siswa. Iya. Jadi yang siswa itu psikomotor, jadi mereka disediakan untuk mencari sendiri kemarin ya menggunakan mikroskop itu. Kemudian kalau yang audiovisual disediakan juga video. Kayak gitu. Dan yang kalau yang artikel juga disediakan juga kayak gitu. Mungkin salah satunya media yang saya berikan kepada anak-anak ini masih kurang menarik gitu bagi siswa. Jadi mungkin untuk kedepannya mungkin saya akan coba gimana caranya supaya siswa itu bisa berperan aktif dalam diskusi kayak gitu. Kalau dilihat kemarin Bapak sudah menyajikan dengan berbagai konten ya Pak ya, udah ada yang kontennya video, bahkan Bapak menyajikan kayak berupa artikel, terus anak yang suka menggambar, mereka dengan antusias menggambar gitu ya Pak ya. Nah biar lebih baik lagi nih Pak ya, rencana ke depan Bapak ini agar terlaksana lebih baik lagi mau seperti apa Pak? Oke, baik.
Untuk rencana kedepannya mungkin nanti tadi untuk siswa yang kurang aktif Ibu ya. Iya. Jadi saya mungkin akan memberikan motivasi lebih kepada dia. Kemudian mungkin nanti juga di luar jam pelajaran mungkin saya bisa memanggil siswanya Bu ya. Jadi nanti akan berbincang mungkin atau berdiskusi. Kemudian juga nanti dalam penyampaian media Bu ya, tadi kayak artikel yang kurang menarik, saya akan mungkin nanti akan dicoba supaya lebih menarik lagi. Mungkin saya akan coba permasalahannya yang terjadi di lingkungan sekitar mereka, mungkin kayak gitu Ibu. Oke, jadi Bapak itu kedepannya akan menyajikan konten yang lebih menarik lagi gitu ya Pak ya. Iya, Meskipun di awal Bapak sudah menyajikan dengan berbagai konten itu udah berdiferensiasi apa, tapi ternyata kontennya harus lebih menarik Ya, lagi. mungkin gitu dari ya, isi Pak. kontennya ini Isi ya. kontennya diperbaiki lagi. Baik Bapak, kalau misalnya mau lebih baik lagi nih Pak, kira-kira kapan nih Pak realisasinya? Untuk realisasinya mungkin akan saya coba secepatnya Ibu ya. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya saya sudah realisasikan gitu. Jadi pertemuan selanjutnya Insya Allah sudah pertemuan berikutnya. mulai mencoba direalisasikan ya Pak. Iya betul. Baik, terima kasih Pak Dimas atas waktunya, atas tanggapan-tanggapannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan suatu saat bisa terrealisasi dengan Amin. baik ya. Kepada Bu Ima Hermawati, saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sekolah saya. Dan kepada Pak Dimas saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu Ima sehat selalu. Amin. Baik, itulah tadi percakapan pasca observasi dari saya Munajah, calon guru penggerak angkatan 10. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.